Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita puji syukur, memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kajian kita, kajian ilmu daruri, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Kita mengikutinya dalam keadaan sehat wal afiyah. Wa afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sore hari ini kita akan mempelajari tentang masalah kitab atau tentang masalah ilmu akidah. Jadi ilmu ini ilmu yang sangat penting sekali lagi, dan kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan diri saya dan para jamaah sekalian tentang pentingnya kita belajar ilmu akidah. Kenapa? Karena orang yang selamat akidahnya, jadi ketika dikatakan akidah itu luas cakupannya. Keyakinan, ucapan, perbuatan itu semuanya menunjukkan tentang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting sekali orang yang selamat akidahnya, maka dia adalah orang yang selamat. Dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin atau yang dulu-dulunya kita sudah menjelaskan arti syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada keserupaan baginya. Jadi menetapkan sifat ketuhanan hanya kepada Allah dan menafikan ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mentiadakan sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ringkasan dari syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita juga menjelaskan tentang syahadat yang kedua. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika dikatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah, berarti apa? Cakupan-cakupan yang memuat dari syahadat yang kedua ini adalah kita meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya benar. Tentang halal haram, cerita orang-orang dulu, ataupun kejadian-kejadian yang akan datang. Termasuk cakupan-cakupan dari syahadat yang kedua itu adalah bahwasanya setiap dari nabi-nabi Allah itu disifati dengan sifat wajib. Sifat wajib itu artinya sifat yang harus pada nabi. Akal tidak menerima bahwasanya nabi itu tidak disifati dengan sifat tersebut. Harus disifati dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena nabi dari nabi Allah itu adalah orang pilihan. Berbeda dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullam faddalna 'alal 'alamin." Setiap dari mereka itu diutamakan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Jika kita mempunyai sifat-sifat atau melakukan dosa-dosa besar, tentu mereka enggak. Jika manusia-manusia biasa, ucapan-ucapannya itu ada yang diterima, ada yang tidak. Tentu mereka semuanya diterima, bisa dipercaya. Itu artinya adalah mereka dilebihkan
baik secara budi pekerti mereka dan fisik mereka. Semuanya adalah orang-orang pilihan, beda dengan manusia biasa. Beda dengan manusia biasa. Termasuk kemarin kita jelaskan bahwasanya termasuk sifat-sifat wajib Nabi itu adalah mereka jujur. Tidak ada satu dari mereka itu yang berbohong. Ketika dikatakan Nabi, ini mencakup Nabi yang sekaligus Rasul atau Nabi yang bukan Rasul. Kita sudah menjelaskan kemarin perbedaannya apa. Jadi Nabi yang sekaligus Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada makhluk umatnya dengan syariat yang baru atau menasakh, menghilangkan sebagian syariat Rasul sebelumnya. Itu adalah Nabi yang sekaligus Rasul. Kalau Nabi yang bukan Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya dan mereka disuruh menyampaikannya. Itu dalam satu riwayat kemarin kita sudah jelaskan jumlah para nabi-nabi Allah ada yang mengatakan 124.000. Semuanya sifatnya begini. Pertama adalah jujur. Jujur, kemudian apa? Tidak ada dari mereka itu yang berbohong. Kemudian mereka juga amanah. Amanah kemarin kita jelaskan ada dua artinya yang kita sampaikan. Amanah dalam masalah ketika dimintai penjelasan tentang agama, maka sesuai yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amanah itu berurusan menyangkut masalah agama ataupun amanah itu berkaitan dengan masalah dunia, dititipin itu akan dikembalikan meskipun yang titip itu adalah orang yang bukan muslim. Kemarin juga kita jelaskan bahwasanya nabi-nabi dari Nabi Allah itu semuanya cerdas. Tidak ada nabi dari Nabi Allah yang bego. Tidak ada nabi dari Nabi Allah itu yang jahil, bodoh. Tidak ada ya nabi dari Nabi Allah ketika dijelaskan baru paham setelah beberapa kali ulangan. Tidak ada. Mereka cerdas. Seperti yang kita contohkan kemarin tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang bahwasanya ada raja yang mengaku Tuhan. Katanya jika Tuhan kamu bisa menghidupkan dan mematikan, berarti saya juga bisa katanya. Kemudian ditantang oleh Nabi Ibrahim, jika Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu bisa nggak menerbitkan matahari dari barat? Kemudian terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab. Langsung seketika tanpa berpikir panjang. Itu adalah nabi-nabi Allah. Kemudian di sini tidak disebutkan kebanyakan buku-buku bahwasanya termasuk sifat daripada nabi dari Nabi Allah itu adalah tabligh, menyampaikan. Itu sama dengan sifat amanah. Amanah itu apa? Menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka itu disampaikan kepada umatnya. Itu adalah apa? Menyampaikan. Tabligh itu kan artinya menyampaikan. Kita itu kadang aneh. Anehnya apa? Sebagian buku itu tertulis bahwasanya termasuk sifat wajib Nabi itu tabligh. Tapi apa? Dalam satu sisi mereka mengartikan, mendefinisikan pengertian Nabi yang sekaligus Rasul, Nabi yang bukan Rasul itu bertentangan dengan sifat mereka, sifat wajib. Katanya menyampaikan kepada umatnya, tapi menurut buku tersebut, sebagian buku tersebut katanya kalau Nabi yang bukan Rasul itu hanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan. Berarti itu kan apa? Berarti tidak sesuai dengan sifat wajib bagi Nabi, yaitu tabligh, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Berarti kita tahu bahwasanya sifat wajib bagi Nabi itu adalah amanah. Amanah itu termasuk adalah tabligh, menyampaikan. Apa yang diwahyukan oleh Allah itu disampaikan kepada para umat-umatnya. Jadi supaya kita tahu
Kemudian juga mustahil bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu berdusta, kemudian khianat, kemudian perbuatan-perbuatan yang mengandung rendah diri dari pelakunya, seperti curi-curi pandang terhadap perempuan-perempuan lain. Itu mustahil. Kemudian kemarin kita juga jelaskan bahwasanya termasuk sifat yang mustahil bagi para nabi-nabi Allah itu adalah penakut. Dan setiap perkara, perbuatan, ataupun yang terjadi pada diri mereka yang membuat umatnya itu lari. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam katanya sakit, dengan sakit tersebut itu mengeluarkan ulat, itu tidak benar. Kemudian juga peristiwa katanya Nabi Daud alaihissalam merencanakan sesuatu supaya suami dari istri yang beliau cintai katanya, ini tidak benar, itu terbunuh. Jadi merencanakan sesuatu supaya suaminya terbunuh, kemudian istrinya bisa diambil, itu tidak benar. Itu tidak layak bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini dijelaskan, diteruskan dalam kitab karya Syekh Abdullah Al-Harari di sini, mereka pasti atau wajib terjaga atau maksum dari kekufuran. Macam kekufuran banyak sekali, mereka terjaga. Dari macam kekufuran itu banyak. Jadi kekufuran itu umum. Menyembah kepada selain Allah itu kufur. Itu juga musyrik. Itu juga musyrik. Atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak, seperti umpamanya meremehkan daripada agama, itu juga kekufuran. Banyak sekali. Mereka terjaga dari perbuatan-perbuatan kekufuran, dari macam-macam kekufuran. Mereka terbebas. Jadi tidak ada dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya itu ada yang berbuat kufur. Seperti cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim. Dan itu tidak benar. Katanya, siapa yang mau beli sesuatu yang tidak bermanfaat, dan tidak membahayakan. Katanya begitu. Man yuridu an yashtari ma la yanfa' wa la yadur. Siapa yang mau beli sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak membahayakan. Tidak memberikan manfaat, juga tidak memberikan membahayakan. Apa itu? Berhala. Katanya begitu. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam membantu bapaknya untuk menjual berhala. Itu kan sesuatu yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain itu terjaga dari kekufuran. Terjaga dari kekufuran. Baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Makanya ketika kita artikan ayat Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah, itu kan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahuilah. Itu artinya bukan artinya sebelumnya tidak mengetahui. Karena di sini artinya apa? Karena ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi kata-kata i'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu kan ditujukan kepada Nabi dalam Al-Quran tersebut. Bukan artinya itu adalah ketahuilah, yang sebaliknya yaitu bodoh, tidak mengetahui karena berurusan berkaitan dengan ketuhanan, yaitu apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, semua tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Tapi apa artinya? Fa'lam annahu uthbut alama anta alaihi. Jadi tetaplah dalam keadaan. Bukan artinya adalah apa? Ketahuilah yang sebaliknya daripada
yaitu kebodohan, tidak mengetahui. Bukan itu artinya. Tapi tetaplah dalam keadaan la ilaha illallah. Itu arti makna daripada Al-Quran. Jadi kita tahu dengan ilmu tauhid bagaimana kita memaknai daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa diartikan, dimaknai apa ya? Pakai kamus bahasa. Oh ini Arabnya begini, kemudian bahasa Indonesianya bagaimana ya? Tidak bisa seperti itu. Seperti ini tadi, fa'alam annahu la ilaha illallah. Mungkin orang yang tidak mengerti tentang ilmu tauhid, dia akan mencari kamus. Kemudian dia mencari asal katanya apa? Alima. Alima berarti mengerti. Berarti kalau di situ fa'lam, ketahuilah, begitu. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mungkin orang akan berpikir bahwasanya, oh berarti sebelum diwahyukan ini, berarti Nabi Muhammad tidak mengerti bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan begitu. Itu bukan artinya ketahuilah, tapi tetaplah dalam keadaan la ilaha illallah. Itu. Begitu juga tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'annya disebutkan ketika malam sudah tiba. Kemudian muncullah atau melihat kaukab. Melihat apa? Melihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Katanya di situ. Itu orang yang tidak belajar ilmu tauhid menganggap bahwasanya ini pengakuan dari Nabi Ibrahim bahwasanya bintang itu adalah Tuhannya. Kan begitu kalau tidak belajar ilmu tauhid. Padahal kita memaknai, mengartikan daripada Al-Quran tidak begitu. Berarti akan bertentangan dengan ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Nabi dari Nabi Allah itu maksum, terjaga dari perbuatan kufur, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Kalau diartikan bahwasanya itu adalah bentuk pengakuan dari Nabi Ibrahim tentang Tuhan, bahwasanya kaukab ataupun bintang itu sebagai Tuhannya. Tapi bukan begitu artinya. Artinya apa? Ini adalah, kalau kita tahu ceritanya adalah supaya kaum-kaumnya yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari itu paham bahwasanya ini tidak bisa dijadikan Tuhan. Kemudian apa? Kemudian Nabi Ibrahim ingin membuat hujah, dalil. Disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Hadza Rabbi, maksudnya ahadza Rabbi kama tazaumun. Ini yang kamu sangka, bahwa ini yang kamu sangka bahwasanya ini adalah Tuhanmu. Bintang ini dianggap kamu bahwasanya ini adalah Tuhan kamu, Tuhan kalian. Kamu sangka seperti itu. Kemudian dalam lanjutan ayatnya disebutkan ketika sudah tenggelam bintang tersebut, apa kata Nabi Ibrahim? La uhibbul afirin. Saya tidak menyukai perkara yang tenggelam. Artinya apa? Ini bukan Tuhan. Ini tidak berhak disembah. Ini tidak berhak dijadikan Tuhan. Kenapa? Yang tenggelam, yang terbit, yang berpindah dari satu keadaan yang lain, itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Kemudian ketika bintangnya itu tenggelam, kemudian muncul bulan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hadza Rabbi. Begitu juga. Itu bukan pengakuan bahwasanya bulan tersebut itu adalah Tuhannya. Tapi itu memberikan hujah, dalil bahwasanya bintang yang tadinya terbit kemudian tenggelam. Begitu juga yang saya lihat, yaitu apa? Yaitu bulan, itu terbit kemudian tenggelam. Itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Ini yang kamu anggap sebagai Tuhan, kalau kita bahasanya bukan begitu. Artinya apa? Ingkar terhadap pengakuan mereka, yang mereka tersebut itu kaumnya
menyembah bintang dan bulan. Ingkar. Kemudian tenggelam lagi. Bulannya tersebut nampaklah matahari lebih besar daripada bintang, daripada bulan. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran tersebut? Hadza Rabbi hadza akbar. Ini kalau orang yang tidak belajar ilmu tauhid, dia mengatakan, oh ini baru Tuhan. Itu katanya. Tidak, bukan begitu. Itu bukan pengakuan. Itu adalah memberikan hujah, memberikan dalil, memberikan kefahaman supaya kaumnya itu paham bahwasanya bintang tadi yang terbit kemudian hilang, bulan tadi yang terbit kemudian hilang, kemudian juga matahari ini yang besar terbit kemudian hilang. Ini apa? Ini tidak bisa dijadikan Tuhan. Ini tidak bisa dijadikan Tuhan. Ahada rabbika matazaumun. Ini Tuhan yang kamu anggap, ini yang kamu anggap sebagai Tuhan. Nadanya begitu. Artinya apa? Ingkar. Tidak mungkin ini sebagai Tuhan, begitu. Ini tidak mungkin dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena berubah dari satu keadaan yang lain. Jadi dalam Al-Quran tersebut menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang berkata, ini adalah Tuhan ketika melihat bintang, ketika melihat bulan begitu juga, ketika melihat matahari juga begitu. Itu bukan bentuk pengakuan bahwasanya yang dilihat itu sebagai Tuhan. Tapi itu ingkar. Ingkar bahwasanya itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena berpindah dari satu keadaan yang lain. Dari terbit kemudian tenggelam. Yang terbit, yang berpindah dari satu keadaan yang lain, tidak mungkin dijadikan Tuhan. Dan ini menjadi dalil bahwasanya mereka ini, yaitu tiga-tiganya ini, yaitu bintang, bulan, kemudian matahari, itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang menamakan dirinya ahli tafsir, tidak belajar dari guru. Mereka mengatakan bahwasanya ini bentuk pengakuan. Nabi Ibrahim bingung. Na'udzubillah. Mengatakan Nabi Ibrahim bingung mencari Tuhannya. Na'udzubillah. Katanya bingung. Katanya tadi melihat bintang mengaku sebagai Tuhan. Katanya bingung. Itu bukan begitu. Karena Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain sudah tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu dan setelahnya. Tapi apa tadi? Memberikan hujah, memberikan penjelasan kepada kaumnya bahwasanya ketiga, baik yang kecil, yang sedang ataupun yang besar, itu tidak bisa dijadikan Tuhan karena berpindah dari satu keadaan yang lain. Karena bisa terbit, karena bisa tenggelam. Makanya di situ dikatakan la uhibbul afilin. Saya tidak menyukai perkara yang tenggelam. Semuanya bisa tenggelam, bisa terbit dan bisa tenggelam. Jadi begitu. Artinya bukan Nabi Ibrahim itu bingung. Ini banyak disalahgunakan, ini banyak disalah tafsirkan, diartikan, banyak salah diartikan oleh sebagian orang-orang yang mengaku ahli tafsir. Padahal yang sebenarnya, arti yang sebenarnya itu adalah memberikan hujah, memberikan dalil, memberikan penjelasan tentang bahwasanya ketiga-tiganya ini tidak bisa dijadikan Tuhan. Karena berpindah dari satu keadaan yang lain. Karena apa? Karena nabi dari Nabi Allah itu tidak akan terjerumus dari kekufuran. Baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Bahkan tentang Nabi Ibrahim sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl." Telah aku karuniakan kepada Nabi Ibrahim petunjuk semenjak kecil. Petunjuk apa? Petunjuk tentang kebenaran bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ini walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl, kemudian wa kullam faddalna 'alal alamin, itu menunjukkan, menjelaskan, saling menguatkan bahwasanya nabi dari Nabi Allah
itu terjaga dari perbuatan kufur, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Jadi cerita Nabi Ibrahim yang dikarang-karang oleh sebagian orang, suruh mentafsiri, ini kan bahaya ini. Apalagi mahasiswa disuruh untuk diberi tugas untuk mentafsiri Al-Quran. Kalau tidak didasari dengan ilmu agama, ini jadinya begini. Berkesimpulan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bingung tentang Tuhannya. Makanya pentingnya orang tersebut itu belajar ilmu akidah. Biar tahu bahwasanya Nabi dari Nabi Allah itu pertama terjaga dari perbuatan kufur. Baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Begitu juga tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu tentang dulu pernah viral video mengartikan seseorang tentang surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada Sebagian orang yang tidak mengerti tentang ilmu tauhid mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Dulunya tersesat. Tersesat dari apa? Katanya dia tidak mengerti Islam. Intinya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bukan itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Aku mendapati kamu dalam keadaan tersesat. Itu bukan tersesat masalah apa? Masalah tahu apa enggak tentang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, atau ini orang tersebut itu belum Islam atau tidak, bukan masalah itu. Kemudian fahada, kemudian ditunjukkan, bukan itu artinya. Dulu kan pernah terkenal video tersebut. Itu bukan itu artinya. Bukan artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diturunkan kepadanya wahyu dia tidak tahu Islam. Dia tidak tahu bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu artinya. Tapi artinya di situ sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia memang benar-benar tersesat jalan raya maksudnya. Jalan raya. Ada yang begitu. Yang jelas itu bukan artinya adalah tidak tahu bahwasanya sebelum diturunkan kepadanya Nabi Muhammad wahyu, Nabi Muhammad tidak tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian ditujukan. Bukan itu artinya. Bukan itu artinya. Kalau kita tahu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Nabi, kan kita tahu bagaimana cara memaknai Al-Quran. Meskipun kita tidak tahu apa artinya, paling tidak kita kan tidak percaya, tidak mudah percaya. Ada video kemudian di-share, ada gambar di-share. Kemudian apa? Yang di situ isinya, konten-kontennya adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita paham. Termasuknya tentang Nabi Ibrahim. Termasuknya adalah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Karena kita tahu dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, bahwasanya Nabi dari Nabi Allah tidak akan terjatuh kepada kekufuran, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Itu harus diingat-ingat itu. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi dari Nabi Allah itu terbebas atau terjaga dari dosa besar. Nah, Nabi dari Nabi Allah itu terjaga dari dosa besar, baik sebelum diturunnya kepadanya wahyu atau setelahnya. Artinya tidak ada Nabi dari Nabi Allah sebelum diturunkan kepadanya wahyu yang dia berbuat dosa besar. Seperti apa? Membunuh. Seperti apa? Berzina. Seperti apa? Seperti gosok. Seperti apa lagi? Seperti membunuh tanpa dibenarkan oleh Islam. Tidak ada dalam agama, tidak hak untuk dibunuh umpamanya. Dan lain sebagainya. Tidak ada. Makanya
dengan penjelasan ini bahwasanya kita tahu sifat bagi Nabi bahwasanya mereka maksum, terjaga daripada dosa besar, maka tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bunyinya adalah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi. Hammat bihi di situ artinya dalam sebagian tafsir itu adalah qasadat, nyengaja, berkeinginan untuk berzina. Siapa perempuan tersebut? Tapi kalau yang kedua, walaqad hammat kemudian hamma di sini adalah ditujukan kepada Nabi Yusuf, itu bukan artinya qasadah. Bukan artinya adalah bermaksud, berkeinginan, bukan. Sekali lagi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat di situ dalam sebagian tafsir diartikan adalah qasadat, berkeinginan untuk berzina, berkeinginan untuk perbuatan yang kotor, ditujukan kepada perempuan tersebut. Itu benar. Tapi kalau hamma yang kedua, yang kembalinya kepada Nabi Yusuf, meskipun kata-katanya sama, ha, mim, mim, kemudian ditasydid, cuma yang pertama ada tak tanisnya karena itu menunjukkan perempuan dalam ilmu nahwu. Tapi yang kedua, meskipun sama asal katanya ha, mim, mim, kalau ditujukan kepada Nabi Yusuf, itu bukan artinya qasadah, berkeinginan. Bukan. Banyak orang-orang yang terjerumus karena ini. Banyak orang-orang yang mengaku ahli tafsir, karena tidak didasari dengan ilmu akidah, dia mengartikan bahwasanya Nabi Yusuf juga berkeinginan. Jadi banyak orang-orang mengatakan orang itu mengaku ahli tafsir bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu berkeinginan apa? Berkeinginan berzina. Bukan. Itu artinya aidafa'a. Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak turun wahyu kepadanya, niscaya apa? Niscaya akan didorong. Tapi karena turun wahyu tidak jadi didorong. Kenapa? Kalau didorong itu nanti dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan nabi dari Nabi Allah dari perkara-perkara yang meskipun itu tidak dilakukan olehnya, tapi disangka nanti itu dilakukan. Seandainya didorong, kemudian ada yang sobek umpamanya, itu kan akan menjadi bukti di pengadilan. Bahwasanya kalau di pengadilan kan begitu, butuh bukti. Oh ini mana coba buktinya? Oh ini ada yang sobek karena didorong umpamanya, ada yang didorong, kemudian ada yang sobek, apalagi bagian depan yang sobek, itu akan menjadi bukti bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu ingin, padahal itu tidak berkeinginan sama sekali. Tapi walaupun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan tersebut. Tidak jadi didorong, bahkan balik menuju ke arah pintu. Bahkan di ceritanya bahwasanya yang sobek itu adalah bagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian bertemu dengan suaminya, suami perempuan tersebut. Singkat kata bahwasanya dalam pengadilan itu diceritakan bahwasanya mana bukti bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam bersalah. Kemudian ditunjukkan bahwasanya yang sobek itu bagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti yang salah itu adalah perempuan itu. Walaupun seperti itu, raja yang zalim tersebut tetap memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Intinya apa? Bahwasanya Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu terbebas, pertama terjaga dari perbuatan kufur, apapun bentuk kekufuran tersebut. Bentuk kekufuran banyak, nanti kita jelaskan sebagian kecil supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita bisa menjaga keluarga kita, bapak ibu kita, anak kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nabi dari Nabi Allah terjaga dari itu. Kemudian juga dari perbuatan ataupun
dari dosa besar seperti itu tadi, berzina. Itu terjaga Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari hal tersebut. Kemudian juga itu yang kedua, yang berikutnya adalah Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala juga terjaga dari dosa-dosa kecil yang menandakan rendahnya jiwa pelakunya. Dosa kecil yang merendahkan pelakunya. Seperti apa? Seperti ada perempuan lain, kemudian curi-curi pandang, ataupun mencuri satu biji kurma. Itu kan dosa, tapi kan menunjukkan hina dari pelakunya. Berdosa, dosa kecil, tapi apa? Tapi menunjukkan rendah diri dari pelakunya. Kemudian baik sebelum mereka menjadi nabi maupun sesudahnya, mereka mungkin jaiz saja melakukan dosa-dosa selain itu. Kalau selain dari dosa-dosa itu, selain kekufuran, selain dosa besar, selain dosa dosa kecil yang menyebabkan rendah diri pelakunya seperti mencuri satu biji kurma, satu biji anggur. Itu kan dosa kecil, itu menunjukkan rendah diri pelakunya. Sedangkan selain dosa-dosa tersebut, itu mungkin saja terjadi kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat tentang Nabi Adam alaihissalam, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Wa 'asa Adamu, Nabi Adam alaihissalam telah bermaksiat. Itu kita tahu sendiri apa ceritanya Nabi Adam alaihissalam dia melakukan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin saja karena berdasarkan ayat tersebut. Cuma kalau dosa-dosa tersebut itu terjadi kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung disuruh bertaubat dan langsung diterima taubatnya sebelum diikuti oleh umatnya. Dan ini menjadi menjadi bantahan bahwasanya mereka pasti tidak akan menjadi menjadi lubang bagi kaumnya, bagi orang-orang yang membantah dakwanya. Artinya ini bukan menjadi dalil yang kembali kepada tuannya. Bukan menjadi alasan supaya kaum-kaumnya itu ketika didakwahi kepada mereka tentang supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya meyakini tentang nabi-nabi Allah yang benar, itu supaya kaum-kaumnya tidak mengatakan beginilah, kamu kan berbuat dosa. Lah itu tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu terlebih dahulu sudah bertaubat. Karena mereka itu terlebih dahulu sudah bertobat sebelum diketahui oleh umatnya, sebelum diketahui oleh umatnya kemudian diikuti. Karena mereka sudah bertaubat. Jika terjadi kepada nabi-nabi Allah dosa selain itu, maka mereka langsung disuruh bertaubat, kemudian mereka diterima taubatnya oleh Allah sebelum diketahui oleh umatnya kemudian diikutinya. Jadi tidak ada sanggahan lagi bagi kaum-kaumnya yang menentang kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ingat, nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu terjaga pertama kekufuran. Yang kedua, dosa besar. Semua macam dosa besar. Yang ketiga, itu adalah dosa kecil yang menyebabkan rendah diri dari pelakunya. Ketiga-tiganya itu, nabi dari Nabi Allah semuanya terjaga. Baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Sedangkan yang lain, selain tiga dosa tersebut, mungkin saja.
seperti yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Cuma ketika terjadi perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat sebelum diketahui oleh umatnya, kemudian diikuti oleh umatnya. Jadi dari sini menjadi bantahan, tidak ada celah untuk mencaci mereka, untuk mencaci nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Jadi begitu ya. Kemudian dari sini diketahui bahwa kenabian tidak sah berlaku bagi saudara-saudara Nabi Yusuf. Kenabian itu tidak sah, tidak tidak mungkin terjadi kepada saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji itu. Ingat dalam cerita-cerita buku itu atau sebagian kitab, bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang ada 10 itu pernah memukul Nabi Yusuf, bahkan melempar Nabi Yusuf ke sumur. Itu kan perbuatan dosa, itu dosa besar. Bahkan pernah mengatakan kepada bapak mereka bahwasanya bapaknya itu, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, itu termasuk orang-orang yang sesat. Itu kan bisa mengeluarkan orang dari Islam, bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam karena mengatakan bapaknya seorang nabi itu sesat. Itu kan begitu. Itu pernah dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya 10 selain Benyamin. Jadi ada 11 saudara Nabi Yusuf, 11 Benyamin. Tapi Benyamin itu tidak ikut-ikutan. Benyamin ini saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan hanya 10 yang melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur, kemudian memukulnya dan lain sebagainya. Ini hanya 10. Makanya karena mereka pernah melakukan perbuatan dosa besar, bahkan sebagiannya itu ada bisa mengeluarkan dari Islam, yaitu kekufuran tadi, yang tidak mungkin itu terjadi kepada nabi-nabi Allah. Maka kalau sudah itu dilakukan, berarti turunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu pada orang-orang yang 10 itu tidak akan pernah jadi nabi. Orang-orang yang 10 yang pernah melakukan dosa besar itu tidak mungkin jadi nabi. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan dosa besar. Bahkan mereka telah mencela bapak mereka, seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalam, mengatakan bahwasanya bapaknya itu adalah orang-orang yang sesat. Itu kan bisa mengeluarkan orang tersebut keluar dari Islam. Jadi tidak akan turun wahyu kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang 10 selain Benyamin. Karena Benyamin, saudara Nabi Yusuf alaihissalam, sebagian ulama mengatakan apa? Mengatakan dia seorang nabi. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang soleh. Karena apa? Karena Benyamin tidak termasuk anak yang ikut berbuat dosa besar, apalagi kekufuran. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Itu qulu amanna, katakanlah kita beriman billah kepada Allah, bima unzila ilaina, terhadap sesuatu yang diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kita beriman. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, mendapatkan wahyu Nabi Ibrahim juga. Wa Ismail wa Ishaq, juga kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Wal asbat, dan anak-anak mereka. Lah, anak-anak di sini al-asbab dalam konteks bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, al-asbab itu bentuk plural dari as-sibatu, sin, ba, to. Kalau kita kaji dalam bahasa Arab, as-sibatu itu artinya bisa anaknya Nabi Yakub alaihissalam, bisa anaknya anak.
Artinya cucu. Cucunya siapa? Cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam Al-Quran tersebut disebutkan bahwasanya kita harus beriman kepada Allah, kepada perkara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan anak Nabi Yakub atau anaknya anak Nabi Yakub alaihissalam, cucu mereka. Kata para ulama, al-asbab ini bukan anaknya Nabi Yakub yang 10 itu. Tapi siapa? Anaknya anak Nabi Yakub, yaitu cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Karena al-asbab dalam Al-Quran tersebut surat Al-Baqarah yang mufradnya, tunggalnya artinya adalah as-sibtu, itu bisa artinya anak, anaknya Nabi Yakub. Kalau 10 itu jelas tidak anaknya Nabi Yakub yang 10. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan dosa besar. Karena mereka sudah melakukan perkara-perkara yang membuat dia, sebagian ulama mengatakan mengeluarkan dia dari Islam. Enggak mungkin, karena kita sudah sepakat tadi, sudah mengetahui bahwasanya Nabi dari Nabi Allah terjaga dari perbuatan kufur ataupun dosa besar, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Berarti al-asbab dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah tersebut, itu artinya adalah cucu Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anaknya 12. Termasuknya adalah yang 2, Binyamin dengan Nabi Yusuf. Yang 10 ini telah melakukan dosa besar. Yang 10 ini tidak mungkin turun kepadanya wahyu. Tapi apa kata para ulama? Turunnya wahyu itu kepada cucu mereka, anak dari mereka, anak dari ke-10 tersebut, itu kemungkinan ada yang menjadi nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka itu tidak mungkin, karena mereka sudah melakukan dosa-dosa besar. Karena mereka sudah melakukan dosa besar, dan itu mustahil bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Saya lihat dulu pertanyaan tadi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita memahami kisah Nabi Musa yang membunuh orang Kipti ketika berkelahi, dan juga kisah Nabi Khidir yang membunuh anak muda. Kalau Nabi siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam, sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak sengaja. Jadi ingin membela kaumnya, kemudian menyebabkan orang tersebut terbunuh. Ada yang mengatakan bahwasanya dia berhak untuk dibunuh karena bukan Muslim, karena dia kafir. Kalau itu kan berarti enggak jadi masalah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tanpa sengaja, kemudian dipukul yang menyebabkan dia itu meninggal karena membela daripada kaumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu memang memukul dia karena dia berhak untuk dipukul, karena dia berhak untuk dibunuh. Begitu. Itu kalau Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Nabi Khidir, ini belum tahu jawabannya saya. Pernah mendengar, cuma saya nggak ingat apa jawaban para ulama tentang itu. Mungkin insya Allah PR kalau tentang Nabi Nabi Khidir alaihissalam, tentang di surat Kahfi kalau nggak salah ya, surat Kahfi itu PR, itu insya Allah nanti saya tanyakan pada yang lain. Ustadz, bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman yang lagi down? Ustadz, syukron. Aktiru min dzikri hadimil ladzat, kata Nabi SAW. Jadi perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menyingkirkan
kelezatan dunia ini. Apa itu mati? Kata Nabi. Jadi kita supaya perbanyak apa? Perbanyak mengingat kita semuanya ini sudah ada catatannya masing-masing. Si fulan mati jam sekian, meninggal jam sekian, pada waktu sekian di tempat ini. Sudah ada. Dan kita tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ketika kita sholat, itu usahakan kita khusyuk, kita mengatakan pada diri kita mungkin ini adalah sholat yang terakhir bagi kita. Sekarang kita menjenguk dari orang yang sakit, orang yang meninggal. Mungkin keesokannya kita adalah orang yang akan dijenguk, orang yang akan diangkat untuk masuk liang lahat. Mungkin saja sekarang kita bertamu kepada orang meninggal, mungkin besoknya giliran kita. Tidak ada yang tahu. Yang jelas semuanya sudah dipastikan oleh Allah, semuanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi perbanyak ingat yang bisa merobohkan kelezatan dunia. Apa itu? Yaitu meninggal. Perbanyak mengingat mati. Bahwasanya setiap kita tinggal menunggu gilirannya. Tinggal kita apa bekal kita untuk keesokan harinya. Apakah kita ketika meninggal itu sudah dalam keadaan sudah siap, amal kita sudah banyak, kita sudah belajar ilmu akidah yang benar-benar, sehingga itu adalah bekal kita di akhirat nanti, bekal kita di kuburan nanti itu. Jadi perbanyak ingat mati. Dan perbanyak juga meninjau orang-orang yang dalam keadaan sakit, mau meninggal, apalagi itu juga itu menambah keyakinan kita bahwasanya kita itu akan menyusul mereka. Tinggal nunggu saatnya. Kan itu menakutkan itu. Maksudnya kita itu kalau tidak ada bekalnya, tidak ada ketaatan yang diandalkan, kan kita nanti menjadi orang-orang yang sengsara. Apalagi ketaatan kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu agama semakin tinggi, seakan-akan kita itu tidak ada amal yang bisa diandalkan. Tidak ada amal yang bisa diandalkan kecuali kita bisa menjaga keimanan kita, menjaga ketauhidan kita kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, selalu mengingat terhadap kematian yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan, tinggal kapan waktunya. Itu akan menambah insya Allah kekhusyuan kita ketika sholat. Berarti nanti kalau khusyuk ketika sholat, maka insya Allah semuanya itu menjadi jernih dan amal-amal perbuatan yang baik yang lain itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mari kita akhiri pengajian kita. Kita baca tahlil 1 kali, kemudian kita baca sholawat 1 kali, dan istighfar 1 kali. Dan semoga kita memohon kepada Allah bersama, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas dalam setiap perbuatan baik kita, kemudian kita dimudahkan untuk selalu mengikuti pengajian, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari perkara-perkara yang haram, dan dijauhkan dari maksiat-maksiat, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita semuanya tidak ada lagi yang bisa kita andalkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan sempurna iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa atas segala sesuatu, menjadikan orang yang penuh dosa menjadi orang yang sangat alim, orang yang soleh, begitu juga
awalnya itu adalah orang yang berbuat baik, ketaatan, tapi tidak berdasari ilmu agama, kemudian dia berbalik, dia adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Semoga kita memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kita adalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita nuhalil la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.